Fendi, silakan. Oke, shalom semuanya. Saya akan mute ya semuanya. Kita akan memulai ibadah kita. Oke. Mari kita akan memulai ibadah GIC Family kita. Untuk pembukanya, doa pembuka Ci Lucy. Silakan Ci Lucy. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami mengucap syukur. Kami boleh bertemu kembali untuk mengadakan GIC. Tuhan Yesus pimpin GIC kami malam hari ini, pimpin dari awal hingga pada akhir. Biarlah Tuhan yang bekerja di tengah-tengah acara kami malam hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, kita akan masuk dalam pujian. Bentar ya, saya share dulu.
Yesus yang baik, terima kasih buat pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, sebentar kami akan dengarkan sharing firman-Mu, Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan hikmat buat setiap kami, Roh Kudus-Mu yang memimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Biar kami semua boleh diberkati lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom, Bu Febe. Halo. Terima kasih malam ini saya sudah diberi kepercayaan untuk membawakan sharing firman. Biarlah semuanya saya serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus saja yang mengambil alih semuanya, sehingga apa yang saya sharingkan bersama-sama pada malam hari ini boleh menjadi pelajaran, boleh menjadi teguran ataupun menjadi kekuatan bagi kita semua. Biarlah juga teman-teman semuanya juga boleh diberkati dan termasuk juga saya, boleh Tuhan teguhkan iman saya. Terima kasih. Mari kita bersama-sama belajar tentang sharing pada malam hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, semuanya dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan Yesus. Malam hari ini saya akan belajar, sharingkan bersama-sama kebenaran firman yang sudah dibawakan oleh Bapak Gembala pada minggu kemarin, yaitu tentang inovasi dari Roh Kudus mengubah pola hidup sehingga sehingga mengalami kemenangan dan sukacita. Inovasi dari Roh Kudus, dari Roh Kudus itu tidak membuat kita dikuasai permasalahan, tetapi memberikan kita kemenangan. Apa sih inovasi itu? Inovasi kalau saya baca yaitu bahwa inovasi itu adalah penemuan baru yang berbeda dari yang ada dari sebelumnya gitu. Jadi kita semua itu anak-anak Tuhan itu pasti diberikan inovasi oleh Tuhan itu masing-masing pasti berbeda-beda ya satu dengan yang lain. Sehingga saya percaya saya, suami saya, anak-anak dan juga semua teman-teman juga saya percaya memiliki inovasi, diberikan inovasi sama Tuhan. Nah, dari Roh Kudus kepada kita, sehingga di dalam hidup kita itu pasti akan diberikan sesuatu yang baru setiap hari, setiap waktu, sehingga saya percaya saat tinggal kita saja yang bagaimana supaya inovasi itu kita jadikan lebih baik lagi di dalam hidup kita. Nah, dan inovasi yang dari Roh Tuhan itu tidak akan, di sini kan tidak akan memberikan kepada kita itu persoalan, tetapi malah memberikan kita kemenangan, yaitu di dalam Matius 10 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. Matius 10 ayat 16. Itu baca bersama-sama. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi di sini Tuhan memberikan kepada kita itu semua itu untuk dijadikan kita diutus gitu ya. Kita mungkin semua itu berbeda-beda gitu diutus oleh Tuhan. Di sini kan dia bilang diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Mungkin saya
dengan teman-teman itu berbeda gitu diutusnya oleh Tuhan. Mungkin yang satu diutusnya kemana, tapi Tuhan mau supaya dimanapun kita ditempatkan, kita bisa bertahan, kita bisa melakukan hal yang sesuai dengan keinginan Tuhan, karena Tuhan pasti memiliki rencana, memiliki tujuan untuk kita dimanapun kita ditempatkan gitu, dan pasti Tuhan menyertai kita gitu. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita jalani gitu, yang kita hadapi, Tuhan pasti menyertai kita, Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, jadi jangan takut, yang penting kita tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhan itu, inovasi dari Tuhan itu akan selalu Tuhan berikan buat kita. Nah, terus kita juga selanjutnya Tuhan juga ada juga di dalam Yohanes 14 ayat 26, mari kita baca bersama-sama. Maaf ya, itu saya tadi sudah itu baca di dalam Matius ayat Yohanes 14 ayat 6 yang Bapak Gembala itu, mungkin saya baca ulang, kemudian saya lihat gitu. Sepertinya mungkin ada salah, mungkin bukan 6 tapi ayat 26 yang saya ituin. Karena berbeda itu. Unmute, Ci. Ci Febe ke mute itunya. Di unmute dulu, Ci. Kepencet. Oh iya, maaf kok. Oke, sip. Oke. Yohanes 14 ayat 16 mungkin nih. Iya, yang saya itu Yohanes di sini kan 14 ayat 6 yang di Iya. itu mungkin saya sudah baca ulang dan saya ini ke 14:26. Oh. Oke, sudah ada di chat ya, saya bacakan aja buat Cifebe. Iya. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Ya kok. Jadi yang saya ini di sini bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita ya, bahkan Tuhan akan mengirimkan kita itu Roh Kudus yang akan menolong kita, yang akan memberikan kepada kita sesuatu yang baru dalam hal apapun. Pasti Tuhan tidak inginkan kita celaka, tidak dapat nanti Roh Kudus itu yang akan menuntun kita gitu. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita, dia mengirimkan Roh Kudusnya untuk menyertai kita di dalam kisah di Yohanes 14 ayat 6 tadi. Jadi kita nggak usah takut, kita nggak usah bimbang di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai kita. Dan kita juga diberikan kuasa untuk mengatasi segala masalah, segala persoalan. Itu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jadi nggak usah takut apapun yang akan kita hadapi, apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, bersama dengan Tuhan Yesus semuanya pasti akan terselesaikan. Dan kita harus tetap teguh, tetap percaya, jangan menyerah, dan tetap mengandalkan Tuhan. Apalagi sampai kita meninggalkan Tuhan, jangan sampai itu terjadi. Karena penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dan Roh Kudusnya yang akan selalu menyertai dan menuntun, membimbing kita semua. Dan oleh karena itu kita tidak boleh menyerah dan putus asa, apalagi meninggalkan Tuhan. Tetap teguh, kuat, dan bersukacita di dalam segala hal. Dan itulah yang diinginkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan inovasi yang dari Tuhan itu akan memberikan kepada kita itu
perubahan di dalam hidup kita. Itu yaitu inovasi dari Roh Kudus menghasilkan beberapa perubahan di dalam hidup kita, itu karakter kita segalanya. Yaitu di sini juga disebutkan perubahan pertama yaitu perubahan pertobatan. Jadi saat kita diberikan inovasi oleh Tuhan, kita itu pasti akan berubah hidupnya. Kita akan bertobat, kita akan memberi kita dibaptis karena kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita selalu. Kemudian yang kedua yaitu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan juga tetap berdoa. Yaitu yang ketiga, mujizat-mujizat pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Saat inovasi Tuhan diberikan kepada kita, pasti mujizat selalu terjadi. Dan kita hidup akan bersatu dengan satu sama lain, terutama dengan keluarga, dengan teman-teman, satu di dalam gereja, dimanapun kita berada, kita akan bersatu, tidak egois. Hidup kita akan satu sama lain saling menolong, satu sama lain saling membantu. Jadi tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Dan inovasi kemudian itu hidup di dalam ketekunan. Saat kita diberikan inovasi oleh Roh Kudus, pasti hidup kita akan ada di dalam ketekunan. Nah, keenam itu hidup dalam satu hati. Satu hati bersama-sama, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita satu di dalam hati bersama dengan Tuhan, kita melakukan pekerjaannya itu hanya untuk Tuhan saja. Nah, yang ketujuh yaitu tinggal bersama di dalam bait Allah, yaitu kita sering menyembah Tuhan, kita mencari Tuhan bersama-sama. Walaupun mungkin saat ini, apalagi saat pandemi begini, mungkin kita dengan keluarga lebih dekat lagi, kita menyembah, kita sering lagi mencari Tuhan bersama dengan keluarga kita masing-masing. Dan walaupun ya sekarang keadaan seperti ini, kita juga tetap satu sama lain saling terhubung dengan media juga kan banyak gitu ya sekarang memberikan kepada kita kemudahan gitu di dalam melakukan komunikasi, biarpun kita berjauhan tetapi kita tetap bisa bersama-sama memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Kita mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Kemudian yang kedelapan, saat Roh Kudus memberikan inovasi kepada kita akan memenuhi perubahan, yaitu hati mereka ada dalam gembira. Selalu ada gembira, selalu ada sukacita. Jadi saat ada Roh Kudus, ada inovasi dari Roh Kudus, berarti kita tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Kita selalu ada sukacita bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Apapun boleh terjadi, masalah apapun boleh terjadi, tapi saat kita percaya bahwa Tuhan ada Roh Kudus di dalam kita, maka hati kita akan selalu ada sukacita, ada kegembiraan. Dan keempat itu memiliki ketulusan hati. Nah, orang yang memiliki inovasi dari Roh Kudus itu pasti kita memiliki ketulusan hati. Kita tidak akan segala sesuatu itu kalau misalkan apapun yang kita kerjakan tidak akan kita mengharapkan sesuatu dari orang, tapi kita harus belajar tulus melakukan, memberi sesuatu, menolong gitu. Jadi kita kepada orang lain tuh memiliki hati yang tulus di dalam berapapun gitu, melakukan hal apapun, karena kita percaya Tuhan sendiri yang akan mengembalikan setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Tuhan yang akan nantinya membayar semuanya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Di setiap ketulusan yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, pasti Tuhan yang akan membayar gitu. Jadi hiduplah, kita itu harus hidupnya apa adanya, terus hati dan baiklah gitu ya. Nah, kemudian yang ke-10 yaitu memuji Allah. Kita harus selalu memuji Tuhan gitu. Jangan kita megahkan diri kita sendiri. Tetapi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dapatkan, kita percaya semua itu dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan itu kepada kita supaya Dia saja yang dipermuliakan. Saat kita mempermuliakan Dia, maka inovasi yang baru pasti Tuhan berikan yang baru kepada kita, yang lain lagi gitu. Jadi saat kita memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan kita, Allah kita, maka Roh Kudus itu
akan selalu memberikan inovasi yang baru lagi kepada kita. Jadi hal-hal yang baru lagi, yang ajaib lagi. Karena kita tidak memegahkan diri sendiri, tetapi kita memegahkan dan memuji kebesaran Tuhan. Nah, kemudian yang ke-11 adalah semua orang-orang itu akan disukai Tuhan ya. Mereka disukai oleh Tuhan. Jadi kalau ada inovasi di dalam kita gitu, Roh Kudus memberikan inovasi kepada kita, maka orang-orang di sekitar kita pun akan menyukai kita gitu. Karena pasti ada hal baru nih, orang pasti menunggu ada apa lagi nih yang dia dapat gitu, dia terima dari dari Tuhan gitu, sehingga orang-orang menanti-nantikan gitu apa yang ada lagi yang akan dia berikan gitu. Nah, orang yang ada inovasi dari Roh Kudus itu semua orang akan menyukai gitu. Yang ke-12 itu jumlah mereka semakin banyak. Nah, semakin kita banyak inovasi, kita semakin berbagi dengan yang lain, dengan teman-teman, dengan semua ataupun dengan saudara-saudara kita yang lain. Jadi kan inovasi yang kita berikan mungkin berdampak kepada orang lain. Nah, orang-orang di sekitar kita pun dengan melalui kita gitu, maka akan banyak jadi kan hal-hal baru juga yang mereka terima, sehingga mereka pun akan semakin banyak yang memiliki inovasi-inovasi yang baru yang dari Tuhan. Nah, di sini dikatakan lalu apa kunci untuk berubah? Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Mari kita baca bersama-sama ayat Kisah Para Rasul ayat 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 33.000 jiwa. Nah, jadi saat orang menerima inovasi, kan kita akan cerita kepada orang dan orang-orang akan percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hebat, Tuhan kita Tuhan yang ajaib, sehingga mereka pun banyak yang yang menerima perkataan yang kita ucapkan itu percaya gitu. Nah, mungkin mereka jadi banyak yang percaya kepada Tuhan juga melalui hidup kita. Nah, jadi banyak yang ikut Tuhan gitu melalui hidup kita. Nah, jadi kita harus menerima kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup kita, supaya juga melalui hidup kita banyak orang juga dimenangkan, melalui hidup kita juga orang-orang itu dapat menerima juga. Jadi kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita juga, sehingga orang lain gitu bisa melihat ada kuasa Tuhan di dalam kita, sehingga banyak orang yang melihat di dalam kehidupan kita itu ada Tuhan. Kemudian cintailah firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi di sini kan kunci untuk berubah itu yang pertama menerima kebenaran firman Tuhan dan mempersilahkan firman Tuhan itu untuk masuk dan berkuasa dalam kehidupan kita. Dan yang kedua itu di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, cintailah firman Tuhan. Mari kita sama-sama baca 2 Timotius 3 ayat 16. Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran. Ya, si Tuhan. Jadi segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan, jadi yang disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan, itu semua itu untuk memperbaiki kesalahan dan kelakuan kita, sehingga mendidik kita untuk semakin hari semakin benar, semakin semakin benar, kita semakin di hadapan Tuhan itu semakin baik, menyenangkan hati Tuhan. Jadi
untuk menerima inovasi daripada Tuhan, kita harus terus berpegang kepada firman Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam segala hal apapun, Tuhan tetap menyertai kita. Sekalipun kita dikirimkan Tuhan di tempat yang mungkin kita tidak sukai, mungkin bagi kita sulit di dalam segala masalah, tetapi percaya bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan tetap menolong kita, dan dimanapun kita berada, pasti Tuhan punya rencana atas hidup kita. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Mr. Charlton. Dan kalau ada yang belum mengerti, boleh disaringkan, yang mungkin agak menambahkan, boleh juga. Kan di sini kan untuk sharing aja kan, jadi supaya satu sama lain mungkin saling memberikan sharing, menambahkan. Jadi apabila mungkin menurut teman-teman apa yang saya sampaikan itu kurang gitu, boleh. Terima kasih untuk semuanya, silahkan. Saya serahkan ke Pastor Fendi ini. Pastor Fendi punya ya. Kok diserahkannya ke saya ini? Ya sih itu yang kan itu kemarin yang itu katanya yang mau bantu Pastor Charlton. Oh, kemarin udah mau bantu, sekarang lepas tangan. Gimana sih? Yang ngebantu itu saya bilangnya Pastor Paulus Eko dan Pastor Fendi. Saya sih. Saya nggak pernah bilang mau bantu. Tapi ya memang bersyukurlah kita kalau dalam hidup kita itu Tuhan berikan yang namanya Roh Kudus ya. Roh Kudus itu kayak garam dalam masakan ya. Jadi wujudnya nggak kelihatan, tapi rasanya bisa kita nikmati. Nah persoalannya itu kan kalau nggak ada garam itu kan kalau katanya Inul itu kayak dangdut tanpa goyang gitu loh. Nah jadi memang dalam kehidupan kita seringkali kita itu merasa kok hidup kita kok kalah, hidup kita kok beda, nggak beda dengan dunia, kok orang dunia malah hidupnya malah lebih kaya, lebih banyak mobilnya, usahanya lebih diberkati. Ya itu bukan salahnya dia, tapi memang karena kita itu kekurangan inovasi dari Roh Kudus itu. Nah, ya saya merasa saya memang orang yang paling beruntung lah di dalam setiap hari Minggu, karena memang saya itu harus mendengarkan firman Tuhan itu sampai berulang-ulang kali, walaupun tadi minta maaf ya Ibu Pendeta, ayatnya itu mestinya Yohanes 14 ayat 26, saya malah ayat 6 ya, minta maaf. Tapi memang dalam keseharian kita itu kita nggak bisa melepaskan Roh Kudus dalam hidup kita, kalau enggak kita jadi lemah dan jadi nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Padahal Tuhan mengirimkan kita itu seperti serigala di tengah-tengah domba malah kenyang ya. Domba di tengah-tengah serigala itu malah kita dikirim. Tuhan itu makanya saya selalu bilang Tuhan kita itu kan Tuhan yang aneh. Tuhan yang paradoks gitu loh. Tapi kan dia yakin kalau kamu bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan Roh Kudus itu, kita akan bisa melakukan segala perkara. Makanya Pak Paulus Eko kemarin sampaikan ada 12 perubahan yang akan terjadi. Dan ini 12 perubahan itu bukan 12 perubahan yang biasa-biasa, itu 12 perubahan yang memang hebat, kita disukain jadi sama banyak orang dan lain sebagainya. Jadi memang persoalannya itu adakah kita
menambahkan Roh Kudus dalam hidup kita atau tidak. Nah, kalau kita tidak menambahkan Roh Kudus, maka apa yang dipunyai Roh Kudus itu nggak akan dimiliki dalam hidup kita. Kita kan kayak ngeles ya. Saya itu punya anak itu saya lesin kumon itu. Jadi kalau tiap kali dia nggak bisa matematika tuh dia nanya guru lesnya. Ya guru lesnya bantuin dia. Nanya bapaknya nggak paham. Nanya ibunya apalagi. Ibunya cuma tahu harga brokoli sama kentang. Jadinya dia nanya guru lesnya. Nah guru lesnya itu karena memang paham, tahu semuanya, jawabannya akhirnya dapatkan dengan baik. Bahkan tidak hanya jawabannya, tapi bagaimana cara mendapatkan jawabannya itu dikasih tahu. Nah, rupanya anak belajar sekarang itu kalau disuruh ngisi matematika itu tidak cuma disuruh ngisi jawabannya doang, tapi bagaimana cara mendapatkan jawabannya. Waktu kita bersama-sama dengan Roh Kudus, kita itu nggak dikasih jawabannya, tapi kasih tahu cara bagaimana mendapatkan hasilnya. Nah, itu dia. Makanya kemarin Pak Paulus Eko itu mengkhotbahkan dari bagaimana kehidupan para jemaat mula-mula itu ya memang karena kehidupan kita itu harus seperti itu. Waktu kita memuji Tuhan, sudahkah kita memuji Tuhan dari hati atau lip service? Lip service itu yang penting orang tahu, tapi dalamnya kita nggak lakukan. Nah, kalau kita masih seperti itu ya Roh Kudus itu nggak akan hadir dalam hidup kita. Nah, makanya bulan ini kita berbicara mengenai Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan bagian yang penting. Roh Kudus itu, sekali lagi saya mau bilang, Roh Kudus itu bukan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Nah, ini biar pusing semua nih. Ini pendeta sesat nih. Roh Kudus itu bukan sesuatu yang penting. Tetapi Roh Kudus itu nggak bisa lagi dikategorikan penting. Ini banyak orang bilang hubungan kita dengan Tuhan itu penting. Hubungan kita dengan Roh Kudus itu penting. Loh, itu bukan soal penting atau enggak. Itu wajib. Itu sama aja kayak mobil nggak ada mesinnya. Mesin itu penting dalam sebuah mobil. Ya bukan mesin itu penting. Mesin itu harus ada. Kalau mesinnya nggak ada, itu namanya bukan mobil. Jadi Roh Kudus itu bukan sesuatu yang penting, tetapi Roh Kudus itu harus ada. Nah, gimana jelasinnya ya? Saya ngomong sendiri, bingung sendiri loh saya itu. Jadi kita tuh nggak bisa mengkategorikan Tuhan itu. Kita dengan Tuhan intim itu penting. Ya enggak. Kita kan sudah nggak bilang makan itu penting kan. Pokoknya kalau perut lapar nyari makan. Kan gitu. Kita kan nggak bisa bilang bernafas itu penting loh buat hidup manusia. Oleh karena itu, iklan layanan masyarakat, jangan lupa bernafas setiap hari. Nggak ada lagi. Pemerintah itu nggak memberikan iklan layanan masyarakat. Bernafaslah, karena kalau kamu nggak bernapas, kamu mati. Jangan lupa minum air. Kalau kamu nggak minum air, kamu mati. Jadi, Roh Kudus itu harusnya sudah bukan menjadi bagian penting, tapi kita itu kalau kekurangan Roh Kudus itu malah saya mati tanpa Roh Kudus. Ini kan kekasih kita baru nikah nih ya. Itu kan waktu duduk bergandengan itu, duduk berdempetan itu kan aduh, aku tak bisa hidup tanpamu gitu loh. Kayak gitu. Makanya banyak orang Kristen itu kalah dalam percaturan dunia itu bukan karena
kekurangan Tuhan, bukan karena Tuhan itu kurang hebat, tapi karena Tuhan itu tidak mau aktif dalam hidupnya. Makanya kalau mau lebih hebat lagi, kalau menurut saya, kok malah saya yang khotbah tuh Bu Febe ini gimana ini? Tapi memang kita itu sekarang itu harus menjadikan Roh Kudus itu bagian yang nyatu, manunggaling, kawulo Gusti gitu loh. Makanya kalau dalam dunia teologi, itu Roh Kudus itu namanya pneumatologi. Nah, persoalannya waktu manusia diciptakan itu Tuhan hembuskan pneuma itu. Jadi yang Tuhan hembuskan itu kan kita kalau bahasa Indonesianya nyawa lagi napas itu napas. Tapi rupanya dalam bahasa aslinya itu yang dihembuskan itu adalah Roh Kudus. Nah bayangin Pak, jadi hidungmu itu tiba-tiba napasnya dicabut. Waduh, nggak ada kaleng lagi untuk dijual. No can. Jadi memang Numa itu. Saya ini lagi COVID. Kemarin itu hidung saya kehilangan kemampuan mencium. Mencium minyak kayu putih, nggak ada baunya. Ini bikin kopi mahal-mahal, nggak ada baunya. Saya jadi berpikir dan saya bersyukur. Tuhan ajarin saya betul-betul bahwa seperti itulah kita jadi kehilangan makna itu loh. Loh, saya kok kayak kehilangan kenikmatan itu. Tanpa Tuhan kita kehilangan yang namanya kenikmatan dunia itu. Ya mungkin seperti itulah pemahaman saya akan khotbahnya Pak Gembala kemarin. Supaya ada 12 perbedaan yang kita bisa rasakan. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Adakah pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Ibu Evangelis Febe dari Afrika Selatan ini? Bisa di kolom chat. Atau mungkin Pak Paulus Eko kalau saya salah mungkin bisa disanggah. Saya menyimak luar biasa. Jadi teman-teman bagus semua ya, bagus Febo, Dalton. Ya, saya kira-kira yang ingin saya sampaikan adalah bahwa inovasi itu yang bulan lalu kan dari Tuhan. Lalu yang ini kan tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu apa bedanya dengan Tuhan? Sama, cuman kerjanya atau cara bekerjanya beda. Kalau Tuhan kan di atas segala-galanya, tapi Roh Kudus itu selalu berbicara tentang karakter, pembentukan sebuah karakter manusia itu yang mengajarkan karakter itu Roh. Makanya di dalam Jemaat Mula-Mula itu dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 itu jadi ada 12 perubahan yang sangat mendasar ya. Dibaptis itu bicara tentang bertobat. Ya, jadi dulu berarti jemaat yang lama bagaimana? Ya mungkin asal pergi ke sinagoge aja waktu itu. Sehingga perubahannya dalam kehidupan itu tidak ada. Jadi mereka hanya melaksanakan ibadahnya secara agamawi, secara lahiriah. Makanya kan dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadahnya, tetapi sesungguhnya pada hakikatnya dia mengingkari, kata mengingkari itu dia tidak beribadah. Lalu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya. Sekarang pun juga jemaat mula-mula itu harus kita spirit jemaat mula-mula itu kita harus miliki ya, karena banyak sekali sekarang dunia internet ini bukan mengajarkan kepada kita untuk kita belajar akan kebenaran firman, back to Bible, tapi kita diajari berdebat gaya rohani. Ya. Si ini nyalahkan ini, si itu nyalahkan ini, si ini Pak Pendeta Gilbert nyalahkan ketua PGI, si Dautoni disalahkan sama
apa itu mel atau apa segala macam. Menurut saya kita tidak lagi harus seperti itu ya. Kita harus kembali kepada mula-mula bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kalau toh ada yang keliru itu ya didoakan dan sebaiknya ya ditegur secara pribadi. Lalu mujizat tanda-tanda ajaib. Ya, kalau kita lihat itu Pastor Andi Simon ya, juga banyak orang mencerca, padahal banyak menolong. Pak Pariaji ya, itu juga banyak dicaci maki banyak orang. Tapi sesungguhnya juga banyak mujizat-mujizat yang Tuhan titipkan. Itu bukan miliknya Pak Pariaji, mujizat itu bukan miliknya Pastor Andi Simon, tapi memang itu milik Tuhan yang melalui Roh Kudus itu dipakai untuk menolong banyak orang untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan. Jadi kita pun juga jangan jangan menghakimi. Nah, jemaat mula-mula itu tidak menghakimi. Lalu bersatu, kepunyaan mereka itu jadi kepunyaan bersama, tidak bertekun ya. Kalau dulu nggak tekun, mungkin pada jemaat mula-mula bertekun. Sehati. Dulu sebelum ada jemaat mula-mula, mungkin tidak ada sehati ya, ada pribadi-pribadi. Lalu mereka kumpul dalam bait Allah. Dalam bait Allah itu bicara tentang presence of God, jadi kehadiran Tuhan. Terus hatinya tuh gembira, ya. Jadi sukacita bukan karena duitnya banyak, sukacita bukan karena materi, tapi sukacita karena mereka itu dilawat Roh Kudus. Ya. Terus dia lakukan secara dengan kegiatannya itu dengan tulus hati, kan dengan tendensi, dengan tujuan yang kan banyak orang melayani itu banyak tujuan, ya kan? Jadi cuma mula-mula itu dilawat Roh Kudus itu sehingga tujuannya itu memuji Tuhan tulus hati, lalu disukai semua orang. Kalau dulunya tidak disukai, lalu karena kelawatan Roh Kudus menginovasi kehidupan mereka semua sehingga akibatnya disukai banyak orang dan bilangan orang itu bertambah-tambah. Jadi saya hanya mau menitik beratkan bahwa inovasi di dalam kehidupan kita ini kita harus mengerti bahwa itulah kerja Roh Kudus. Ya, kalau bulan lalu kita bicara tentang firman, tentang Allah. Allah itu bicara tentang sesuatu yang besar, sesuatu yang itu juga memberikan inovasi. Tetapi kita dipersempit atau dikerucutkan bahwa kita harus belajar tentang karakter. Karakter itu penting. Makanya kan kalau kita setia hal yang kecil, Tuhan akan mempercayakan hal yang besar. Itu tambahan dari saya. Roh Kudus itu seperti itu, ya. Inovasi Roh Kudus mengubah pola hidup yang menjadi hidup berkemenangan dan penuh sukacita. Kalau karakter kita baik, ya karakter itu apa sih? Karakter itu kebiasaan yang dilakukan setiap hari bertahun-tahun. Ya, kalau yang dilakukan buruk, ya jadilah karakter buruk. Kalau yang dilakukan baik, jadilah karakter baik. Maka karakter itu sukar diubah. Ya, maka kita harus mau. Kalau kita mau berubah, Tuhan pasti. Lanjut, silakan. Apakah ada Izin yang mau sharing? Ya, Izin. silakan Bu Gembala. Iya, Pak Charlton, Bu Febe. Tadi pagi saya ikut Zoom. Zoom ini disampaikan cukup bagus dari headmasternya BPK Penabur. Jadi di dalam selama 2 tahun ini berjalan, mereka mengambil satu kesimpulan bahwa di dalam 2 tahun ini murid-murid ini sudah mengalami yang namanya tidak ada gairah belajar. Jadi ada satu inovasi dari sekolah disampaikan, saya rasa ini juga bisa kita tiru, bahwa belajar secara online sama dengan yang kita alami sekarang adalah beribadah secara online, itu sudah tidak ada gregetnya lagi. Jadi sekolah itu saat di tahun 2021
mereka memutuskan sesudah mereka melihat, mereka mengamati dan menganalisa, maka diputuskanlah bahwa yang zaman dulunya fungsi dari pelajaran online itu maunya sama seperti dulu, seperti ke sekolah, mendeliver kurikulum supaya anak-anak ini berpengetahuan sama seperti di sekolah, ternyata itu tidak masuk. Dan itu hanya diterima sekitar 30-40% dari kurikulum yang disampaikan. Intinya dari anak-anak dan bagaimana berusahanya si guru ini menyampaikan, kurikulum itu tidak bisa 100% diterima. Maka terjadi satu kesimpulan bahwa dimulai dari 2021, mereka mengadakan satu inovasi dalam pembelajaran juga. Dan saya rasa ini bagus sekali buat kita ambil hikmahnya, bahwa sekolah itu tidak lagi mendeliver kurikulum, tetapi para guru-gurunya itu juga yang sekarang ini berusaha untuk mengcoaching, mentoring anak-anak untuk memberi semangat. Itu saja. Jadi memang mereka tidak menitik beratkan kepada kurikulum, tetapi lebih kepada menjaga mental si pelajar. Nah, saya rasa di dalam GIC ini pun saya rasa juga mungkin kita akan meniru sistemnya juga bagus untuk ditiru, bagaimana kita sharing. Jadi bukan kepada titik berat kepada firman lagi, saya lebih senang mendengar bagaimana Pastor Charlton bisa menghadapi yang saat-saat COVID atau apa, ada kesaksian apa, itu akan sangat menyenangkan buat kita, menjadi satu kesaksian yang langsung real time, kita dengar sama-sama, menguatkan kita, dan kita bisa saling berbagi di masa-masa yang tidak gampang ini, apa yang perlu kita sharingkan, yang baik-baik, yang tidak baik, kita pun juga bisa sama-sama men-sharingkan, supaya tujuannya sama-sama komunitas yang kecil ini, yang hanya 15 orang, bisa sama-sama dikuatkan dan kita bisa saling merasakan penderitaan atau kesenangan yang kita alami bersama. Itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Betul, itu penting itu. Oke, teman-teman, jadi ya itu inovasi dalam belajar. Masuk juga. Pak Paulus Eko, suaranya kecil, Pak. Hah? Kecil banget. Suara Bapak kecil. Kecil. Sekarang gimana? Masih kecil, Pak. Sharing tuh. Sharing mami. Memang Ya udah, silakan dilanjut ya. kalau saya dalam hidup itu saya belajar gini, Pak Paulus Eko. Semua itu pada akhirnya kembali ke minat. Contohnya, kalau ditanya penggemar MU gitu ya, Manchester United ya, siapa pemain favoritmu di MU? Lalu kita bisa menjawab tuh. Oh, namanya ini, tingginya segini, lahirnya tanggal segini, bermain di Manchester United dari tanggal berapa, gajinya berapa, istrinya siapa. Itu kan sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah. Tapi kok dia bisa ya tahu seperti itu ya? Itu namanya minat. Begitu juga kita dengan kehidupan bergereja kita. Seringkali kita bilang, saya nggak suka itu dengan orang bilang, saya jenuh beribadah. Nah, saya juga berpikir, ke-12 murid Yesus itu jalan sama Yesus, apa nggak ada jenuhnya ya? Saya rasa pasti ada jenuhnya ya. Walaupun dia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus sendiri. Tetapi kenapa mereka bisa terus-terusan 3,5 tahun itu semangat? Karena Tuhan Yesus menciptakan inovasi itu. Pelayanannya Tuhan Yesus kan penuh dengan inovasi. Bagaimana orang buta
ambil ludah, taruh di tanah, masukin matanya, sembuh. Bagaimana setan dimasukin babi, lalu setannya hilang, orang di Gerasa itu sembuh. Penuh dengan inovasi ya. Berarti kita sendiri harus belajar untuk menumbuhkan minat itu. Kalau menurut saya. Saya kalau tiap minggu itu, sekalipun banyak pengkhotbah yang bagus, saya laksanakan tugas dulu. Khotbahnya saya terjemahkan dulu, baru itu kan tergantung minatnya kita gitu loh. Mau belajar atau enggak. Kalau mau belajar, kalau memang mau menikmati sesuatu ya di apa? Ditekuni gitu. Kita kalau ngomongin tentang minat, ada satu kejuaraan dunia yoyo, Pak. Paul Seko. Yoyo itu, main yoyo itu. Itu ada kejuaraan dunianya loh. Berarti kan setiap hari dia mainan yoyo setiap hari. Begitu juga lah dengan Roh Kudus. Kalau kita minat dengan Roh Kudus, kita akan terus di dalam Dia. Menurut saya sih seperti itu. Jadi tadi yang di BPK Penabur itu ya berbicara mengenai bagaimana gurunya itu mementoring muridnya itu supaya berminatnya di mana gitu. Oke, nanti yang BPK Penabur mungkin versi lain, tapi coba kita beri kesempatan yang lain, teman-teman. Pak Rudi Wijaya, Iva, Pak Yusuf Dedi, gimana kira-kira? Apa yang kalian tangkap malam hari ini dengan tema kita inovasi dari Roh Kudus, mengubah pola hidup, berkemenangan, dan sukacita. Pastor Rudi, gimana? Pastor Rudi sama Pastor Randy itu rupanya di suatu tempat ya dia. Belakangnya ada jembatannya sama itu. Wah, gimana itu? Nah, disusul sama Santi lagi. Timbul tenggelam. Kuncian, Bang. Kok Rudi di seberang, saya di seberang. Di-unmute dulu, Pak Rudi. Iya, silakan. Iya, shalom, Pak. Shalom, gimana? Apa Ya, kalau menurut saya sih tetap kita harus meminta hikmatnya daripada Tuhan untuk tetap diberikan Roh Kudus-Nya untuk selalu berapi-api. Karena ketika api itu kecil, kita akan padam. Tetapi ketika api itu besar, kita akan melihat kuasa Tuhan, inovasi Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika Roh Kudus itu tetap aktif di dalam kehidupan kita, kita akan melihat apa yang kita kerjakan, apa yang selalu kita lakukan, apa yang kita mau berinovasi, Tuhan pasti berikan. Mungkin Tuhan berikan tanda, Tuhan berikan kuasa, Tuhan berikan satu urapan yang berbeda dengan urapan dari dunia ini. Mantap. Cukuplah, Pak. Ya, suara saya terdengar bagus ya? Keras ya? Bagus, Pak. Oke. Sip. Thank you, Pastor Rudi. Terima kasih, Cuk. Bu Iva gimana? Iva? Nanti setelah itu Pak Yusuf Dedi, setelah itu Pak Santo. Jadi masih ada 2 orang lagi. Saya mau mendengar suaranya. Sahabat-sahabat saya. Dimulai dari Iva. Silahkan di-unmute. Dibuka dulu. Belum unmute ya. Iya, silakan. Itu di belakangnya ada siapa itu? Ada anak kecil itu. Kalau Iva sih kembali lagi kita lebih yang pasti mengandalkan Tuhan ya dalam masa-masa seperti ini ya. Nggak usah. Jujur kalau untuk segala kayak anak-anak sekolah online gitu ya, itu sangat menyita waktu dan juga untuk yang pasti apalagi ya,
eh, apa sih, kesabaran lagi kalau buat Iva pribadi. Emang Tapi kamu kurang sabar, Fa? kurang Bisa kasih kurang gambar nih, terima nih. sabar. Apalagi yang seperti Bugem tadi bilang, minat anak-anak untuk belajar online itu sangat kurang. Bahkan kadang saya sendiri ngalamin anak-anak saya online itu harus saya dampingi. Kalau enggak mereka tuh kayak Evelyn gitu, mereka kayaknya nggak menarik gitu loh. Ya sekedar buka kamera aja gitu loh. Jadi apa ya? Aduh bingung ya saya ngomongnya. Pokoknya kurang lebih yang seperti Bu Gembala tadi bilang ya, dengan caranya ya dengan merubah mereka, misalnya ya kamu harus tetap mengikuti supaya apapun yang dipelajari di online kalian itu tetap mengerti, walaupun materi-materi mereka itu nggak seperti mereka tatap muka gitu, mungkin hanya sebagian yang mereka bisa tangkap dalam pelajaran itu. Cuman ya kembali lagi kita sebagai orang tua yaitu mendorong mereka untuk tetap semangat dalam belajar, dan itu juga apa ya, mendorong saya lebih lagi untuk sabar sama mereka ya. Tantangannya ya sabar. Berantem sih pasti sama anak-anak, walaupun anak sendiri ya, kadang berantem hanya karena mereka itu tidak disiplin gitu. Itu sering banget gitu. Tapi ya puji Tuhan ya, walaupun ada semacam seperti ini, COVID itu banyak memberi pelajaran buat saya, yaitu ya pelajarannya untuk sabar sama anak-anak gitu. Dan puji Tuhan juga selama COVID dulunya anak-anak saya itu susah untuk diajak berdoa, susah untuk diajak mesbah. Tapi puji Tuhan sampai sekarang mereka lebih gampang untuk diajak berdoa. Itu aja sih Pak. Puji Tuhan. Percayalah Iva bahwa orang sabar pasti capek. Iya Orang Pak. sabar, pantatnya lebar. Orang sabar disayang Tuhan. Masih Pak kurang Dedi, Pak. Pak Yusuf Dedi, silakan. Ya, shalom Pak. Shalom. Tadi jadi bawa kan Bapak ada sempat bilang Pak, nah kalau Roh Kudus kan menolong membentuk karakter kita ya Pak ya. Nah saya mau bagaimana Pak ciri-ciri orang yang memiliki Roh Kudus Pak? Ciri yang pertama adalah mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, karena waktu Tuhan Yesus bertanya sama Petrus, menurut kamu siapakah aku ini, ya kan? Jadi ada yang ngomong, oh kamu itu nabi apa kamu ini, tapi Petrus ngomong, kamu itu anak Allah. Jadi, nah, kamu bisa ngomong seperti itu karena Bapa memberikan rohnya. Jadi Roh Kudus itu cirinya ya adalah orang itu sebetulnya mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, baru berikutnya Roh Kudus itu ngubah. Tapi hebatnya Roh Kudus itu tidak memaksa kita ya. Kalau kita tidak mau berubah, ya dia tetap ada dalam hidup kita, tetapi tidak bekerja secara maksimal. Ya, dia ada. Karena sebagai orang percaya itu Tuhan itu ya dan amin. Aku akan memberikan penolong yang lain, itu pasti. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu pasti di dalam hidupnya ada Roh Kudus. Jadi pasti. Nah, tapi kemudian karena orang itu separuh hati, ya tidak sungguh-sungguh, maka Roh Kudusnya itu ya terkekang di dalam begitu. Hawa nafsunya yang menguasai kehidupan kemanusiawiannya itu, sehingga hati nuraninya itu jadi beku. Nah, cirinya ya Kristen tetapi Kristen-Kristenan, ya Kristen tetapi tidak bertobat. Apa ada Roh Kudusnya? Selalu ada. Karena tadi Pak Charlton bilang ya, jadi dia tidak setuju karena ini kok membosankan, saya tambahi ya. Justru ada orang yang istilahnya serohani gini. Oh, ibadah kok nggak ada urapannya. Nah, itu ya. Sering kan gitu kan, kita sering mendengar. Nah, urapan dan tidak urapan itu sebenarnya tergantung dari hati kita. Gitu ya.
Karena yang namanya urapan itu nggak ada urapan in out, in out, in out, keluar masuk itu udah ada. Seperti Roh Kudus, sekali diberikan, dia ada terus dalam hidup kita. Kecuali kita mendukakan, kecuali kita itu membuat dia itu berduka dan bahasa Alkitabnya apa, Sheldon? Mendukakan, Pak. Bukan, ada lagi satu istilah, bukan mendukakan. Kalau mendukakan akibatnya Roh Kudus hanya padam. Tetapi ada satu hal, apa Fendi? Ada, ingat nggak? Bukan mendukakan lagi, tapi Menghujat, Pak. menghujat. Nah, Menghujat. kalau Ya. menghujat Roh Kudus, dia keluar dari hidup kita. Gitu deh. Tapi kalau mendukakan itu dia padam, dia ada. Rudi tadi bilang, jadi Roh Kudus itu hanya api kecil, nggak bisa membakar seluruh kehidupan kita menjadi lebih baik. Berarti Pak, bahan bakarnya karakter kita ya Pak ya. Jadi Roh Kudus nyala. Betul. Karakter Kristus itu harus, jadi yaitu Roh Kudus yang mengajarkan. Firman itu memberi kuasa, ya kan? Tuhan Yesus itu sebagai perantara, Bapa itu segala-galanya, Roh Kudus itu mengubah karakter. Makanya saya selalu ngomong, kalau teman-teman masih ingat, ya jargon IHK itu kan selalu ngomong begini, sebesar apa berkat yang akan kita terima? Jawabannya hanya satu, besar perubahan karakter. Itu aja. Itu kalau karaktermu berubah pasti diberkati kok. Nggak mungkin tidak, karena yang mengubah dan membentuk karakter kita itu adalah Roh Kudus. Firman itu berkuasa menemplak, gitu seperti gunung batu dikasih dinamit, cebuar, hancur. Tapi setelah hancur mau diapakan? Roh Kudus yang meratakan, membuat jalan, membuat bangunan, gitu ya. Jadi itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi sehingga indah. Jadi kita itu jadi permata yang indah. Jadi yang pertama tadi diingat ya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu pasti ada Roh Kudus. Amin. Kalau kita datang ke orang yang tidak kenal Tuhan gitu ya, pada saudara sepupu kita suruh bilang Yesus itu Tuhan, itu enggak mau. Dia akan bilang itu Nabi Isa Al-Masih gitu ya. Karena tidak ada Roh Kudus. Saya kira gitu ya jawaban. Terima kasih Pak Gembala. Siap, bergeser ke Pak Santo. Pak Santo, Shalom. Shalom Pak. Kira-kira ya. Saya pengen sekedar tanya Pak. Ya. Saya pernah dengar sharing firman Tuhan Bapak Gembala di Betani Jakarta kalau nggak salah ya Pak. Pak. Ya. Itu tentang iblis menyebarkan roh Isabel kalau nggak salah ya Pak. Isabel Pak. Roh Isabel. Nah, pertanyaan saya, iblis itu ada tingkatannya nggak ya? Gitu ya. Pertanyaannya hanya satu Pak Santo. Kenapa Pak? Pertanyaannya hanya satu, iblis apa ada tingkatannya gitu ya? Saya tanyakan dulu ya sama iblisnya ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya di kitab Yesaya bahwa iblis itu nama asalnya adalah Luciel atau Lucifer ya. Yang arti dari Lucifer sendiri itu sebetulnya adalah cahaya. Atau kalau dalam bahasa Arab itu nur. Ya. Jadi kalau dalam agama sepupu kita itu makanya diceritakan bahwa malaikat itu terbuat dari nur, gitu ya. Tapi iblis terbuat dari api. Gitu. Jadi, nah pada waktu iblis itu tinggi hati, lalu Tuhan itu mencampakkan. Nah, dikatakan sepertiga malaikat. Jadi iblis Lucifernya itu pemimpinnya. Jadi anggotanya itu sepertiga malaikat. Berarti kan ada tingkatan-tingkatannya. Jadi pemimpin tertingginya dia Lucifer. Nah, nanti bagian-bagian di bawah-bawahnya itu tidak disebutkan sih di dalam Alkitab. Tapi banyak orang menerjemahkan, ada pangkatnya, ada mayornya, ada sersannya, ya ada
mayor jenderalnya, ada jenderalnya, ada panglima tertingginya ya Lucifer. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Nah, sehubungan dengan khotbah saya di Betani Jakarta itu ya, memang hari-hari ini kan, masa-masa ini kan roh-roh Isabel itu kan dimasukkan di dalam, terutama dalam keluarga-keluarga. Pak Moses cerita sama saya, ada satu temannya, dia seorang hamba Tuhan. Karena masa pandemi seperti ini, istrinya lari. Larinya bukan lari pagi olahraga, tidak, tapi lari bersama dengan laki-laki lain karena banyak persoalan. Salah satunya persoalan ekonomi. Nah, hal-hal seperti ini adalah pekerjaan-pekerjaan Isabel di akhir zaman. Jadi, bayangkan Anda kalau keluarga hamba Tuhan saja seperti itu, bagaimana dengan jemaat? Jadi, kita tidak boleh lengah, tapi kita jangan takut. Roh Kudus ada membentengi kita. Yang penting tadi kan Bu Bebo sudah ngomong ya. Jadi 12 perubahan tadi itu kuncinya apa? Kuncinya ya hanya satu. Kuncinya kalau kita itu Kisah Para Rasul 2 ayat 41 itu, orang-orang itu menerima perkataan. Jadi kata menerima perkataan itu bukan perkataan fitnah, bukan perkataan caci maki, bukan perkataan kutuk, bukan perkataan kata-kata mutiara, tapi perkataan firman yang dimaksud. Jadi perkataan firman itu mengubah. Tadi saya bilang seperti gunung itu dinamit dulu. Nah, yang mendinamit siapa? Firman. Jediar, hancur gunungnya. Gunung ketakutan, gunung kegagalan, gunung kekhawatiran, gunung kemiskinan, gunung sakit penyakit. Seperti Pak Celton kan baru kena gunung sakit COVID, diantem sama firman. Dia gunungnya hancur. Sembuh sekarang. Tapi setelah hancur ini gimana? Diratakan, lalu dibangun. Yang membangun Roh Kudus bersama dengan kita punya niat tadi. Ya, kalau Bu Bebo bilang nawaitu wudu ali rabbil qadasil pada alillahi ta'ala itu ya. Jadi yang penting niat. Ya, setelah rata semuanya, gunung tinggi diratakan, ya gunung rendah pun juga diratakan, lalu dibangun. Kita mau, aku mau Tuhan, ya inilah aku, mari kita bersama-sama, bersama dengan Roh Kudus, kita dibangun karakter kita menjadi karakter Kristus. Nah, kalau seperti itu, udah setiap doa pasti, ya memang ada pergumulan. Tapi cepat atau lambat, saya selalu berkata, pasti kita diberkati. Itu kira-kira. Ya, teman-teman. terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Waktu terus berjalan, saya senang sih dengarkan seperti ini. Cuman yang tidak saya suka, nanti Pak Kovendi ini jangan jangan di-upload ke YouTube ya. Hindarin aja, karena saya tadi ngomong bahasa Arab. Oke, Pak. Ini ada sedikit nyinggung-nyinggung, nanti kita masuk di layar teologi, ruwet urusannya. Gitu ya. Jadi teman-teman mungkin lain waktu kita akan libatkan jemaat ya. Jadi jangan hanya kita, supaya jemaat juga bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Tadi ada istri saya bilang seperti itu. Menurut saya itu ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama, PBK sekolah PBK tadi itu adalah sekolah yang tidak sabar menurut saya. Ya kan boleh orang berpendapat. Tidak sabarnya kenapa? Sesuatu yang menghadapi masa perubahan itu butuh waktu gitu ya. Nggak bisa terus cepat seperti karakternya orang malas itu disuruh untuk menjadi rajin seperti saya, seperti Kovendi bangun pagi begitu. Bukan setengah mati lagi, setengah modar. Beneran itu. Mengubah karakter itu butuh waktu, butuh kontinuitas. Jadi seperti setan datang menggoda manusia itu kan kontinu, rutin, rajin setiap hari. Nah, karakter berubah juga seperti itu. Kebiasaan berubah juga seperti itu. Jadi dulunya tatap muka, lalu sekarang kita tatap-tatapan seperti ini, ya, secara virtual. Ada orang berkata, aku bosen. Nah, dunia yang akan datang itu ya seperti ini, menurut saya. Kalau itu dinaifkan, enggak bisa. Bahkan saya selalu berkata, handphone itu loh yang di tangan saya kayak gini nih. Suatu hari enggak ada ini. Handphone ini enggak ada. Handphone kita enggak pakai kayak gini, cukup pakai teknologi hologram yang ada di sini nih. Nanti dipasang di sini. Ya. Kita mau lihat apa-apa tuh. Kalau gini-gini aja lihat. Apa kita mau menolak perubahan?
Ya, jadi menurut saya hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ini orang tidak sabar, ya. Lalu yang kedua, orang yang tidak mengerti dunia yang akan datang. Jadi pikirannya ini masih di pola lama, gitu. Jadi dia menolak tentang perubahan. Jadi kita tidak boleh menolak perubahan. Firman adalah firman. Tadi saya bilang, jangan hanya saya bilang firman adalah firman. Firman itu adalah Tuhan. Jadi dalam setiap gerakan kita itu harus firman, gitu. Nah, perkara muatannya diselingin, guyon seperti saya. Enggak, makanya minggu kemarin khotbah saya agak beda kan. Coba kalau teman-teman lihat. Beda kan. Biasanya kan ekspositoria. Tapi kemarin saya khotbah lepas begitu ya, karena memang harus disampaikan pengajaran itu. Perubahan karakter itu Tuhan mau. Makanya kan kalau saudara belajar di kitab Wahyu, Shelton coba jelaskan itu menurut kitab Wahyu yang masuk surga itu berapa, Shelton? 144.000, Pak. Berapa? 144.000 orang. Nah, nggak banyak kan? Kalau Menurut kitab Wahyu. Wahyu. Menurut kitab Wahyu. Jadi perjuangan kita yang seperti ini tuh menurut kitab Wahyu itu akan sia-sia semua loh sebetulnya. Iya kan? Tetapi kan kita sudah memakaikan meterai, tanda meterai darah anak domba Allah itu yang membuat kita ini dilayakkan. Jadi sebetulnya firman itu harus taruh di sini semua. Pikiran kita itu sudah diisi firman supaya kita tidak berpikir secara duniawi. Memang ini kontradiksi, ya. Ini kontradiksi betul-betul menghadapi masa-masa seperti ini. Makanya saya selalu mengingatkan, jangan kedagingan kita di masa-masa seperti ini kita tonjolkan. Justru kita harus masuk dalam hadirat Tuhan. Orang di luar boleh ngomong apapun, tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Banguno pagi, belajar firman Tuhan, puji-pujian penyembahan, itu yang selalu saya ajarkan. Ya. Jadi perkara ilmunya ini, ilmunya itu nomor kesekian. Tapi kembali dulu kepada firman Tuhan. Nah, ini yang menjadi ciri khas kehidupan kita. Perkara orang berkata, kamu kok aneh, kamu kok aneh. Nah, supaya tidak aneh, baru kita ada virtual, baru kita seperti itu. Tapi basicnya ini, pelajaran karakter itu, dari Roh Kudus ini yang membuat kita ini beda. Ya, jadi kembalilah kepada kita ya, kembalilah kepada pada mula Allah menciptakan. Tadi Jonathan berkata, kita dihembusi nafas hidup, yang itu adalah pneuma. Jadi itu adalah ruah, ya. Ruah itu rohnya Tuhan. Ya, roh besar itu dimasukkan ke dalam hidup manusia. Nah, kita jangan berkata bahwa aku tidak bisa lagi, harus bisa. Nah, justru dunia ini sekarang sedang menyingkirkan kita dari kasih karunia, digeser, sampai suatu saat kita berkata, Tuhan tidak ada, yang ada teknologi. Tuhan tidak ada, yang ada itu sistem, yang ada aplikasi. Sadarkah saudara-saudara tentang itu? Kalau saudara tidak sadar, ya maka saudara berkata bahwa nggak apa-apa online. Ya makanya saya selalu bilang, bangun pagi, sembah Tuhan, baca firman Tuhan, bisa nggak bisa, mudeng ya nggak mudeng, ngerti nggak ngerti, baca aja pokoknya. Nanti pekerjaan Roh Kudus itu dalam hidup kita itu menerjemahkan firman ini, yang logos nanti jadi rema. Gitu. Nah kalau ini saja tahapan yang seperti ini aja, bahasa Wonogiri nggak jegos, nggak bisa. Gimana kita masuk dalam kemuliaan yang tadi Shelton bilang di kitab Wahyu yang masuk surga itu cuma sekian orang. Nggak ada 1 juta orang loh yang masuk surga menurut kitab Wahyu. Jadi kita nggak main-main loh. Makanya kita berkata yang kudus semakin kudus, yang jahat semakin jahat. Kata kudus semakin kudus, jahat semakin jahat itu bukan begini. Oh yang kudus lalu pakai baju baju jubah, lalu kemana-mana bawa Alkitab, terus ngutbahi orang. Enggak gitu. Karakter, bicara karakter. Lalu yang jahat semakin jahat itu bukan maling, yang dulu nyopet sekarang meningkat jadi maling, yang maling meningkat lagi jadi rampok, yang rampok jadi pembunuh. Enggak. Orang yang tidak menyembah Tuhan itu jahat. Iya kan? Seperti Shelton tadi bilang, seperti kita bernafas, Roh Kudus itu bukan hanya penting, tapi Roh Kudus itu memang manunggal dalam hidup kita. Nah, tanpa Roh Kudus kita mati. Gitu ya. Jadi tanpa ibadah kita mati gitu loh. Jahat hidup kita ini sama Tuhan. Nah, ibadah kita dituntut hari-hari ini
Makanya Rasul Paulus jauh-jauh hari juga berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Kalau tubuhmu bait Roh Kudus, ya mari kita ajak tubuh kita ini nyembah Tuhan. Jangan kita berkata, aku capek, kemarin ini, aku capek, nggak bisa lagi. Ini nggak ikut. Ini nggak ikut, masuk surga nggak ikut. Ini masuk di kuburan itu, di apa itu, tanah itu. Ya. Ini kayak sangkar burung. Ya. Sangkarnya rusak, burungnya lepas sudah. Tubuh kita rusak, ya sudah, lepas. Kita kembali lagi kepada Tuhan. Dunia ini bukan tempat abadi kita. Teman-teman harus tahu. Roh Kudus dibutuhkan bukan pada waktu kita masuk surga. Seperti iman. Iman itu kita perlukan bukan pada waktu kita masuk surga terus enggak. Iman dan Roh Kudus itu Tuhan berikan kepada kita selagi kita di dunia. Ya, ingat kata-kata Tuhan. Ya, lebih baik aku pergi, ya kan? Kalau tidak aku tidak pergi, maka dia tidak datang. Dia itu siapa? Roh Kudus tidak akan datang. Aku minta kepada Bapakku supaya Bapakku mengirimkan Roh Kudus menjadi penolong. Jadi Roh Kudus itu roh penolong bagi kita, mengingatkan kita akan dosa, ingatkan bangun pagi, baca firman Tuhan, ingatkan lirik istrinya orang itu dosa, lirik bohong itu dosa, itu Roh Kudus yang mengingatkan. Makanya saya bilang itu hubungannya dengan karakter. Ya, inovasi yang paling dahsyat dan utama itu tentang karakter. Betulan, kalau teman-teman tahu tentang ini, ya ini ilmu dasar tapi dalam sekali loh, dalam samudra. Aku pun nggak sanggup untuk menerjemahkan ini sebetulnya. Ini ilmu tingkat tinggi kalau kita bicara sampai besok jam 3 pagi. Ya, beneran itu. Makanya kan dulu kalau orang-orang Jawa, orang-orang berguru ilmu itu selalu ada namanya medar sabdo. Medar sabdo itu ya seperti ini. Jadi apa maksud firman itu? Nah, ini yang hilang dari orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen mau simpel. Orang-orang Kristen maunya ya pokoknya ya gitu-gitu, udah selesai, udah masuk surga gitu. Coba sih ngomong, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya kamu masuk surga, tapi mungkin ada di emperannya surga, di apa itu namanya, di depannya pintu gerbang itu apa? Gitu. Karena menurut Rasul Paulus, surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Betul ya, Charlton ya? Betul, Pak. Ya, jadi surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Jangan sampai kita surga tingkat 16 ya ada di luar itu. Ingat itu pelajaran tentang tabernakel pun juga itu kiblatnya dari surga. Ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Jangan jadi kita Kristen yang di pelataran. Kristen pelataran itu ya lucu, ya bertobat nanti nggak bertobat lagi. Ya pembela diri, nggak mau bertobat. Ya suami tidak mengasihi istri, istri tidak tunduk kepada suami. Ya itu halaman itu masuk lagi ya kepada ruang kudus. Sudah mulai ada satu pertobatan yang lebih lagi sampai kita ketemu ke ruang maha kudus, itu pun sudah disobek sama Tuhan Yesus. Jadi untuk ketemu dengan Tuhan itu lebih gampang. Karena inilah kasih karunia. Ya teman-teman ya. Jadi tolong untuk yang berkhotbah minggu depan dan minggu depannya, minggu depan itu Shelton ya. Andy udah rekaman. Minggu depannya Shelton ya. Minggu ketiga. Hah? Minggu ketiga Pastor Charlton. Ya, minggu ketiga Pastor Charlton. Ya ini diterjemahkan Charlton ya, supaya teman-teman ngerti, jemaat itu ngerti. Jadi fungsi daripada Roh Kudus itu merubah karakter. Itulah inovasi yang sesungguhnya dalam kehidupan orang percaya itu adalah berubah karakter. Ya toh, saya dulu itu tukang antemi orang, saya dulu itu tukang miso-miso. Menurut saya ini loh jelek. Ya. Saya ini jahatnya luar biasa. Nah, bisa seperti ini bukan karena saya kenal istri saya, bukan karena saya jadi orang Kristen, bukan karena bapak saya disembuhkan Tuhan, tapi karena Roh Kudus yang mengubah saya. Kadang-kadang kalau saya lihat ke belakang itu bisa nangis. Kok bisa ya hidup saya kayak gini? Gitu. Jadi, nah itu Roh Kudus yang membuat kita. Nah, itu perubahan yang mendasar. Inovasi yang orang tidak pernah bisa lakukan kalau tidak menggunakan kekuatan supranaturalnya Tuhan. Gitu. Ya, karena bertobat itu lain dengan kapok. Kalau kapok itu aku kapok, ya nggak ada orang nyolong lagi. Tapi kalau bertobat ada orang, nggak ada orang,
tetap hidup dalam kekudusan. Ya teman-teman ya, saya kira itu. Pastor Fendi, kelamaan saya bicara. Silakan ditutup. Oke, ya. Kayaknya teman-teman kita hari ini panjang ya. Banyak banget bahasannya. Tadi sempat istri saya juga bicara. Sebenarnya sama sih, hampir sama dengan Pastor Paulus sih. Cuman karena waktunya juga, saya juga minta maaf ya teman-teman, mungkin yang belum ada kesempatan untuk bicara ataupun belum ini, nanti kita sambung lagi minggu depan. Oke, kita akan closing ya. Saya minta mungkin Pastor Rudy untuk doa syafaat. Ya, mari kita satukan hati. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami beruntung di pada malam hari ini kami boleh mengerti tentang makna Roh Kudus di dalam setiap pribadi kami. Karena kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang memberkati kami. Biarlah pada malam hari ini melalui pembicaraan yang sederhana menghasilkan satu kuasa, menghasilkan satu perbedaan, menghasilkan satu mujizat di dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan yang percaya akan Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya malam hari ini menjadi malam yang berdampak luar biasa. Sehingga iman kami, iman yang bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, lepas pribadi, dan kami dilawat oleh kuasa Allah Roh Kudus, sehingga kami boleh berjalan di dalam tuntunan ilahi, di dalam tuntunan Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat mampu, kami dapat berkata bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang militan di akhir zaman, yang berkarakter seperti serupa Yesus Kristus, sehingga kami mempunyai hati yang mengasihi, hati yang menjadi hati yang mengasihi dan hati yang berdaulat, serta menjadi hati yang penuh penguasaan diri, sehingga kami boleh melihat ada Tuhan berjalan bersama dengan kami. Perubahan itu terjadi di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati hambanya, Pastor Paulus Eko Dianto. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati Febe yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pada malam hari ini menjadi satu sukacita penuh, di mana Roh Kudus melawat setiap pribadi kami, anak-anak Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Sebelum kita berpisah, boleh ambil fotonya, karena udah lama nih nggak foto-foto bareng-bareng teman-teman. Kita belum bisa ketemu di gereja, jadi fotonya di di Zoom. Oke. Oh, ada Ibu Tri. Ibu Rebeka Putri tadi Putri ya? Oh, ya. Oke, kita foto ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Cheese. Sekali lagi. 1, 2, 3. Cheese. Kita kayak di London. Iya. Oke, terima kasih teman-teman buat waktunya. Selamat malam. Tuhan Yesus iya, memberkati. bentar. Jangan turun dulu ya. Saya sampaikan banyak terima kasih atas doa restu teman-teman. Hari Minggu kemarin Kesia sudah resmi diberkati dalam sakramen pernikahan kudus. Minta maaf tidak bisa diundang ya. Nanti kalau pandemi sudah turun ya kita pesta pora lah, kita nanggap wayang kulit, nanti Ibu Tri yang jadi sindennya. Oke, Dadah terima semua. kasih teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Sehat selalu. God bless.